warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Novianti dengan nomor induk mahasiswa 105731114122. Kali ini saya akan membuat video guna untuk menyelesaikan tugas final dengan mata kuliah audit internal dan pengenalan internal. Kali ini saya akan mereview materi bab 1 sampai bab 11. Nah, ada beberapa pokok pembahasan yang akan saya bahas. Pertama, pengantar audit internal berbasis risiko. Kedua, etika dan standar profesi audit internal. Ketiga, sejarah audit internal. Keempat, memahami dan mengukur efektivitas pengendalian internal. 5. Proses manajemen risiko. 6. Perencanaan audit. Ketujuh, pelaksanaan audit, evaluasi dan bukti audit. 8. Kertas kerja audit. 9. Pelaporan hasil audit. 10. Fraud dalam internal. Terakhir, riset audit internal berbasis risiko. Oke, selanjutnya kita masuk saja kepada bab pertama, yaitu pengantar audit internal berbasis risiko. Ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Pertama, definisi dan peran audit internal. Audit internal adalah proses yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan kegiatan operasional. Audit internal juga merupakan aktivitas independen yang bantu memberikan nilai tambah organisasi dan meningkatkan organisasi. Poin kedua, piagam audit internal merupakan dokumen informal yang membuat tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan audit internal. Piagam audit merupakan dokumen yang harus dikembangkan chief audit eksekutif dan disetujui pimpinan organisasi. Poin terakhir, risiko audit internal berbasis risiko. Risiko adalah kemungkinan suatu kejadian atau tindakan yang akan menggagalkan atau berpengaruh negatif terhadap kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan bisnis. Audit internal berbasis risiko adalah teknik audit yang dimulai dengan perencanaan audit, pelaksanaan audit, dan pelaporan hasil audit. Berbasis risiko perusahaan ditetapkan bersama manajemen operasional dengan melakukan risk assessment. Selanjutnya itu bab 2, yaitu etika dan standar profesi audit internal. Ada 2 poin yang di sini saya akan jelaskan. Pertama, etika dan standar profesi auditor internal. Dalam hidup bermasyarakat, perilaku etis sangat penting. Interaksi antara masyarakat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai etika yang mereka yakini. Kesadaran semua anggota masyarakat berperilaku etis dalam membangun suatu ikatan dan keharmonisan bermasyarakat. Namun, pada kenyataannya tidak semua orang berperilaku secara etis, dan setiap profesi pasti memiliki standar perilaku untuk menjaga kualitas jasa dan kinerja yang diberikan. Poin kedua, sertifikat auditor internal. Sertifikat profesi adalah suatu bentuk pengakuan atas profesionalitas seseorang di bidang tertentu. Sertifikat profesi yang dimiliki seseorang menjadi daya jual orang tersebut. Sertifikat profesi juga membedakan tingkat kuali dan keahlian antara kerja yang satu dan tenaga kerja yang lain. Selanjutnya bab 3, yaitu sejarah audit internal. Ada 2 poin di sini saya akan jelaskan. Pertama, perkembangan profesi auditor internal. Profesi auditor mengalami perkembangan di awal abad 21 sejak munculnya kasus Enron dan WorldCom. Reputasi audit internal sempat buruk akibat berbagai kasus runtuhnya beberapa perusahaan yang melibatkan peran auditor.
Kedua, organisasi profesi auditor internal. Organisasi profesi auditor internal atau internal audit profession adalah sebuah istilah yang merujuk pada kelompok profesional yang fokus pada audit internal dalam berbagai organisasi. Terbentuknya organisasi ini menunjukkan minat masyarakat cukup besar terhadap profesi audit internal. Adapun organisasi profesi audit internal adalah sebagai berikut. Pertama, Forum Komunitas Satuan Pengawas Internasional atau VKSPI. Kedua, Perhimpunan Auditor Internal Indonesia atau PAII. Ketiga, Asosiasi Auditor Internal atau AI. Empat, Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia AAIPI. Selanjutnya, bab 4, yaitu memahami dan mengukur efektivitas pengendalian internal. Di sini ada 6 poin yang saya akan jelaskan. Yang pertama, definisi dan peran pengendalian dalam audit internal. Sistem pengendalian internal atau SPI merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi. SPI berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan atau fraud serta melindungi sumber daya atau mesin, merek, dan hak cipta perusahaan. Auditor internal harus memahami peran sebagai fungsi pengendalian. Kedua, kerangka Committee of Sponsoring Organization of Sponsoring Organization of the Triadvice Commission atau KOSO. Kerangka kerja pengendalian internal KOSO merupakan model panduan penting yang harus diikuti oleh perusahaan untuk mengembangkan proses, sistem, prosedur bisnis, dan membangun kebutuhan terhadap Sarbanes Oxley SOX atau SOX. Ketiga, kerangka kerja The Criteria of Control atau KOSO. Kerangka kerja yang menentukan apakah suatu sistem, proses, atau kegiatan dapat dikontrol dengan efektif. KOSO dikembangkan oleh Komite Sponsor Organisasi KOSO dan digunakan dalam audit internal dan manajemen risiko. 4. Kerangka kerja Control Objectives for Commercial Technology atau COBIT. Suatu kerangka kerja untuk mengelola, mengendalikan teknologi informasi dalam organisasi. Kelima, mekanisme pengendalian. Suatu sistem atau proses dalam suatu organisasi. Proses yang dirancang untuk mengawasi, mengendalikan, dan aktivitas proses atau sistem dalam suatu organisasi. Keenam, peninjauan dan evaluasi pengendalian internal. Proses sistematis untuk menilai efektivitas dan efisien pengendalian internal dalam sebuah organisasi pengendalian. Selanjutnya bab 5, yaitu proses manajemen risiko. Ada beberapa poin yang akan dibahas pada bab 5, yaitu sebagai berikut. Pertama itu tahapan proses manajemen risiko. Bagaimana kemudian tahap atau langkah-langkah dalam proses manajemen risiko? Sangat penting tahap ini untuk bagaimana kemudian bisa mengarahkan manajemen risiko itu sendiri. Kedua, penetapan lingkup konteks dan kriteria. Di sini akan menentukan bagaimana lingkup konteks dan kriteria apa saja yang dilakukan manajemen risiko itu sendiri. Ketiga, penilaian risiko. Setelah kita tetapkan, kita perlu penilaian terhadap risiko itu sendiri. 4. Penanganan risiko. Maksudnya itu bagaimana perusahaan ini menangani risiko itu sendiri. Kelima, komunikasi dan konsultasi. Setelah penanganan komunikasi sebagai karyawan, kita berkomunikasi kepada manajer. Manajer berkomunikasi dengan direktur terhadap risiko yang dihadapi perusahaan. Dan apa sih konsultasinya yang diberikan kepada direktur atau manajer untuk karyawan untuk mengatasi masalah risiko yang terjadi pada perusahaan itu sendiri. Dan kita masuk pada bab selanjutnya, yaitu bab 6, yaitu perencanaan audit. Di sini ada 3 poin yang akan saya jelaskan.
Pertama, penentuan risiko. Proses sistematis untuk mengidentifikasikan tingkat risiko yang dihadapi oleh suatu perusahaan atau proyek. Kedua, persiapan penugasan. Proses di mana seseorang mempersiapkan dirinya sebelum melakukan tugas ataupun penugasan. Ketiga, program studi tahunan. Suatu proses untuk membuat sebuah rencana strategis yang disusun oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu 1 tahun ke depan. Selanjutnya bab 7, yaitu pelaksanaan audit, evaluasi, dan bukti audit. Di sini ada 2 poin, yaitu pertama, tahapan pekerja lapangan, yaitu serangkaian langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pekerja lapangan untuk menyelesaikan sebuah tugas atau proyek. Kedua, bukti audit, suatu dokumen atau informasi yang dikumpulkan dan dianalisis selama proses audit itu mendukung kesimpulan audit. Selanjutnya bab 8, yaitu kertas kerja audit. Di sini ada 2 poin, yaitu pertama, definisi fungsi dan review kertas kerja audit atau KKA. Kertas kerja audit merupakan media bagi auditor untuk mendokumentasikan seluruh catatan, bukti, dan dokumen yang dikumpulkan dalam tahap audit. Ada fungsi KKA adalah sebagai berikut. Pertama, mendukung laporan audit. Kedua, menyimpan informasi. Ketiga, mengidentifikasi dan mendokumentasikan temuan-temuan audit. Review kertas kerja atau KKA. Review kertas kerja audit atau KKA merupakan proses penilaian ulang secara cermat, kritis, dan sistematis atas catatan-catatan yang dibuat, dikumpulkan, dan disimpan oleh auditor berkaitan dengan pekerjaan auditor. Kedua, penyusunan kertas kerja. Pembuatan dan penyusunan kertas kerja atau KKA yang baik adalah persyaratan mutlak pada setiap penugasan audit. Hal ini berlaku untuk audit keuangan, audit kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu. KKA adalah alat pertanggungjawaban utama atas pelaksanaan tugas audit. Selanjutnya, kita masuk pada bab 9, yaitu pelaporan hasil audit. Ada 2 poin di sini. Ya, pertama, penyelesaian audit. Audit internal dapat dikatakan selesai jika pelaporan hasil internal telah disampaikan kepada pihak-pihak perkembangan seperti manajer, jajaran direksi, atau komite audit. Kedua, menyusun laporan rekomendasi. Dokumen yang berisi saran atau usulan tindakan yang harus dilakukan berdasarkan hasil analisis, evaluasi, atau audit. Menyusun laporan audit internal yang efektif merupakan syarat dasar dalam pelaporan hasil audit. Pelaporan audit internal yang baik lebih dari sekedar persiapan dan penampilan laporan. Baik, selanjutnya kita masuk pada bab 10, yaitu fraud dalam audit internal. Pertama, teori mengenai fraud. Fraud adalah tindakan curang atau penipuan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau organisasi secara tidak sah. Ada beberapa teori mengenai fraud, yaitu sebagai berikut. Pertama itu fraud Trigle Theory. Kedua, fraud Diamond Theory. Ketiga, fraud Pentagon Theory. Keempat, fraud Hexagon Theory. Kedua, jenis fraud. Ada 3 jenis fraud, yaitu financial statement fraud. Kedua, asset misappropriation. Ketiga, corruption. 3. Deteksi fraud. Deteksi merupakan suatu usaha untuk menemukan atau menentukan keberadaan anggapan dan kenyataan. Mendeteksi kecurangan adalah upaya memperoleh indikasi awal secara cukup mengenai tindakan kecurangan sekaligus mempersempit ruang gerak
pelaku kecurangan. Keempat, prosedur audit untuk menentukan bukti fraud. Pertama, prosedur analisis. Kedua, infeksi. Ketiga, konfirmasi. Keempat, permintaan keterangan. Kelima, perhitungan. Keenam, penelusuran. Ketujuh, pemeriksaan bukti pendukung. 8, pengamatan. 9, pelaksanaan ulang. 10, teknik audit berbantuan komputer. Selanjutnya, materi terakhir yaitu bab 11, yaitu riset audit internal berbasis risiko. Ada 2 poin di sini. Saya akan jelaskan. Pertama, perkembangan riset audit internal berbasis risiko. Bertambahnya risiko di dalam mencapai tujuan organisasi tersebut menyebabkan setiap lembaga pada akhirnya harus melakukan pembenahan diri dan peningkatan kinerja atau Vijay Kumar dan Nagaraja 2012. Kebutuhan akan adanya perbaikan yang berkelanjutan pada setiap organisasi dan lembaga memunculkan kebutuhan akan mekanisme kontrol. Kedua, pengukuran audit internal. Fungsi audit internal pada awalnya hanya berfokus pada pendeteksian dan pencegahan fraud. Kini berkembang menjadi suatu sertifikasi terhadap suatu transaksi finansial organisasi. Peran audit internal pun mengalami beberapa evolusi. Sekian dan terima kasih. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa mudah dipahami dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam sebuah perusahaan. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.